Di PT Maju Bersama, mengalami penurunan omset akibat pandemi COVID-19. Penurunan omset diakibatkan para karyawan yang tidak kompeten dalam melakukan bidangnya masing-masing. Dampaknya, karyawan dipecat karena tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya. Pemilik perusahaan, Pak Edward, melakukan konsultasi ke konsultan perusahaan untuk menanyakan bagaimana cara mengatasi masalah yang sedang dihadapi perusahaannya. Pertemuan dilakukan secara daring atau online diakibatkan diharuskan melakukan WFO. Selamat malam Pak Gibson, bagaimana kabarnya Pak? Baik Pak, gimana kabar Bapak sendiri? Saya juga baik Pak, tetapi saya mau konsul nih tentang perusahaan saya. Jadi akhir-akhir ini perusahaan saya itu omsetnya turun 50% nih Pak, akibat COVID-19. Dan karyawan saya juga banyak melakukan kesalahan dalam pekerjaan dia. Kira-kira Bapak ada solusinya nggak? Berapa lama omset perusahaan Bapak ini sudah mengalami penurunan ya? Kurang lebih dari perhitungan kita sudah sampai 6 bulan Pak, 6 bulan belakangan ini. Apakah karyawan Bapak sendiri sebelumnya sudah training? Belum pernah Pak, karena sebelumnya omset kita itu baik-baik saja. Tapi pas omset dropnya itu kelihatan semua kekurangan dari karyawan saya Pak. Saran dari saya sih sebaiknya Bapak mengirim karyawan Bapak itu ke sebuah training yang cocok dengan divisi-divisinya supaya karyawan Bapak ini bisa belajar lagi hal-hal yang baru dan tidak melakukan kesalahan yang berulang Pak. Oke Pak, jadi kalau gitu saya akan melakukan perekrutan ulang ya dan langsung mengirim mereka semua ke training ya Pak, ke divisi training. Agar mereka sudah siap saat bekerja di perusahaan saya ya Pak. Seperti itu kah? Baik Pak, menurut saya itu merupakan langkah yang tepat untuk menaikkan omset perusahaan Bapak sendiri. Oke, terima kasih Pak Gibson atas solusi dan masukannya untuk perusahaan saya. Sampai jumpa Pak. Sama-sama Pak. Seminggu kemudian, 2 karyawan yang sudah terpilih masuk ke perusahaan melakukan interview dan langsung dikirim untuk training. Semua dilakukan dengan Zoom meeting. Selamat malam Bapak Vincent dan Bapak Michael. Selamat malam Pak. Saya selaku pimpinan perusahaan PT Maju Bersama ingin mengucapkan selamat atas bergabungnya Bapak Vincent dan Bapak Michael ke perusahaan kita. Sebelumnya saya ingin bertanya bagaimana sih perasaan kalian setelah masuk atau ikut bergabung ke perusahaan kita? Saya dulu ya Pak. Saya senang sekali Pak karena pada akhirnya saya bisa bekerja sesuai dengan bidang yang saya inginkan Pak. Saya juga bersyukur banget Pak ya. Saya juga nggak nyangka bisa diterima di sini, jadi saya bakal bekerja sebaiknya Pak. Oke, baik. Jadi setelah kalian melalui proses yang sangat sulit, sekarang tahap selanjutnya kalian itu mengikuti program training and development kurang lebih selama 3 bulan. Kalian akan diajarkan untuk mengatasi masalah di segala kondisi dan semoga setelah balik dari training Bapak Vincent dan Bapak Michael bisa ikut membantu perusahaan untuk menaikkan omset 50% yang sudah berkurang selama 6 bulan belakangan ini. Wah, baik Pak, saya bakal bekerja dan mengikuti training dengan sangat baik dan semoga setelah saya mengikuti training ini saya bisa bekerja sesuai harapan Bapak. Ya saya juga Pak, sesuai dengan harapan Bapak ke depannya, saya juga akan bersungguh-sungguh dalam training ini agar bisa menaikkan omset perusahaan Bapak. Siap. Terima kasih untuk Bapak Vincent dan Bapak Michael. Selanjutnya nanti untuk perkembangan training and development yang Bapak lakukan akan saya pantau dan akan saya tanya kepada pimpinan SDM di perusahaan ini. Terima kasih. 1 minggu kemudian. Selamat malam Bapak Michael dan Bapak Vincent. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Gimana kabar Bapak? Oh, kabar saya baik. Bapak Vincent dan Bapak Michael, apa kabarnya? Baik Pak, baik Pak. Baik juga Pak.
Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Matthew. Saya selaku trainer di perusahaan PT Maju Bersama ini semenjak tahun 2017 hingga sampai sekarang. Nah, dalam sesi training kita kali ini, saya ingin mengangkat tema tentang leadership atau kepemimpinan. Sebelumnya saya ingin share screen dulu ya. Oke, Pak. Apa sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah jelas. Saya ingin bertanya nih kepada Bapak Michael dan Bapak Vincent, apa sih yang dapat kalian simpulkan dari gambar ini? Saya duluan ya, Pak. Saya jelasin dulu. Ya, Saya lihat di foto ini, para karyawan sedang berkumpul dan sedang berdiskusi kayaknya, Pak. Bapak Vincent? Ya, di sini saya melihat seorang leader yang sedang berbicara dan tim anggota lainnya ini sedang mendengarkan. Ya, jawaban Bapak Vincent dan Bapak Michael itu benar. Jadi, saya ingin menekankan di sini, kalau leadership atau pemimpin yang baik itu mampu berkomunikasi kepada karyawannya, kepada semua anggota timnya, dan juga harus berani mengambil suatu keputusan. Dan tentunya keputusan itu keputusan yang baik. Seperti itu. Apakah saya boleh bertanya, Pak, sebelumnya? Ya, silakan. Jadi, gimana sih membuat suatu tim itu bisa bekerja sangat baik? At least kita dalam suatu tim ini bisa mendapatkan hasil yang diharapkan, Pak. Biar kita bisa berkomunikasi dengan baik. Ya, kalau untuk membentuk suatu tim yang baik dari segi komunikasi, saya menyarankan atau saya memberi masukan kepada Bapak Vincent dan Bapak Michael itu untuk melakukan sesi bonding atau sesi perkenalan yang intim kepada sesama karyawan ataupun kepada pimpinan. Apakah ketika suatu bawahan ada masalah, janganlah takut kepada bawahan itu untuk mencari solusi kepada pimpinannya, karena pimpinan itu selalu memikirkan bawahannya apakah suatu putusan itu terbaik atau tidak. Seperti itu. Pak, saya juga ingin bertanya, bagaimana jika suatu keputusan yang diambil itu malah salah, Pak? Gimana itu? Baik, di sini semua pasti pernah mengalami kesalahan. Jadi, seorang yang leader yang baik butuh anggota yang baik juga, betul kan? Oh iya, Pak. Jadi, seorang leader yang salah mengambil keputusan, sebagai satu tim harus bisa mendukung satu sama yang lain agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan mencari solusi baru. Seperti itu, Michael. Jawabannya sangat relevan, Pak, dengan keadaan yang saya pernah alami sebelumnya, Pak. Oke, baik. Sampai di sini training tentang leadership kita sudah selesai. Dan jangan pernah patah semangat karena perjalanan kalian masih panjang dimulai dari hari ini. Terima kasih Bapak Michael dan Bapak Vincent. Saya Matthew undur diri. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih atas trainingnya, Pak. 6 bulan kemudian setelah training selesai dan sudah mulai bekerja di perusahaan di divisi masing-masing. Selamat siang, Pak. Saya akan melihatkan ke Bapak data dari perusahaan yang telah saya kumpul selama 3 bulan saya bekerja, Pak. Sebentar, Pak, saya akan share screen. Ya, silakan. Sudah bisa dilihat, Pak? Sudah, silakan, Michael. Nah, jadi saya akan menjelaskan pada grafik yang bisa Bapak lihat ini, pada bulan Maret ke April, kita mengalami peningkatan omset sebanyak 10% dan laba bersih kita meningkat sebanyak 5%. Lalu, pada bulan April ke Mei, omset kita naik, Pak, sebanyak 2 kali lipat dari bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 20% dan laba bersih kita meningkat menjadi 10%. Lalu, di bulan Mei ke Juni, omset kita mengalami hal yang sama pada bulan sebelumnya, Pak. Jadi begitu, Pak.
Oke. Wah, kalau seperti ini kita berhasil dong meningkatkan omset selama 3 bulan terakhir setelah Bapak Michael dan Bapak Vincent melakukan training. Saya ingin bertanya, berapa besar sih margin profit yang kita dapatkan per barang? Dari hasil yang sudah saya lihat, Pak, kita berhasil menekan pada proses operasional dan bahan baku sehingga kita memiliki margin sebanyak atau sebesar 50%, Pak. Oke, kalau saya lihat dari laporan ini, kita berhasil menaikkan omset kita. Terima kasih untuk laporan yang sudah diberikan Bapak Michael. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Selamat siang. Saya izin live ya, Pak. Ya, 2 jam setelahnya. Selamat malam Pak Edward. ya, selamat malam Bapak Vincent. Iya nih Pak, jadi saya udah melakukan riset tentang barang-barang yang kenaikannya sangat tajam. Jadi saya mau share screen dulu, saya mau kasih tahu barang-barang apa yang laku, Pak. Ya, silakan. Baik, sudah kelihatan ya Pak? Belum. Saya sudah share sih Pak, belum kelihatan juga. Oh, sudah. Silakan dijelasin. Oke, baik. Jadi kan kita sedang main di 2 sektor nih Pak, di kaos sama di crew neck. Nah untuk kaos sendiri ini, saya melihat ada dua model animasi yang sangat menarik Pak. Nah dari penjualan kaos ini, kita menjual baju oversize. Ini sedang naik Pak, lagi hype. Di model oversize yang polos itu punya nyumbang 30% profit Pak. Lalu untuk model oversize yang punya model gambar tahun 90-an yang biasa kita sebut vintage ini Pak, nyumbang sekitar 70% pendapatannya kita Pak. Nah, lalu penjualan crew neck. Nah, crew neck sendiri ini yang bahan tebal Pak, baju panjang. Nah, kebanyakan modelnya ini baju yang polos, jadi yang warna-warna netral Pak. Nah, yang sebelumnya kan sebelum kita di training itu bulan Maret kita sudah sempat merugi sekitar 50 juta Pak. Nah, sekarang di bulan Juni kita menaikkan omset sebanyak 200% Pak. Sekarang sudah di 150 juta Pak. Nah, itu dari saya sih Pak, report yang saya bisa berikan Pak. Oke, terima kasih Bapak Vincent. Kalau dari saya sih ada masukan. Ini perbanyak lagi riset tentang model yang lebih spesifiknya agar kita bisa menentukan target yang pas. Kira-kira seperti itu. Baik Pak. Sekian dari saya ya Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bapak Vincent. Pak Edward melakukan Zoom meeting dengan konsultan. Selamat pagi Pak Gibson. Selamat pagi Pak Edu. Saya sebelumnya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena saya ingin memberitahu Pak kalau omset saya ini sudah naik nih 30% dan saya puji syukur sudah berhasil bersama tim untuk menutup kerugian yang saya sudah alami. Wah, congrats ya Pak atas keberhasilannya. Memang training ini sebenarnya sangat dibutuhkan bagi karyawan kita. Karena dengan training ini, karyawan kita menjadi lebih siap untuk menghadapi segala situasi. Bapak benar sekali, manfaat training ini sangat bermanfaat bagi karyawan dan perusahaan saya. Sekali lagi, terima kasih banyak Pak. Sekian dari saya. Sama-sama Pak. Ya, selamat pagi Pak Gibson. Sampai berjumpa. Selamat pagi Pak Edu. Ya. Kesimpulannya adalah, pelatihan dan pengembangan yang dilakukan di perusahaan sangat penting bagi individu dan perusahaan. Melalui training ini, individu bisa belajar dari banyak pengalaman dari seorang pelatih dan meningkatkan chemistry terhadap karyawan lainnya. Bagi perusahaan ataupun organisasi, pelatihan dan pengembangan sangat bermanfaat karena dengan pengembangan, perusahaan ataupun organisasi mampu meningkatkan kinerja.